Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Kita ketemu di hari Senin lagi ya. Bakar semangatnya lagi ya untuk 1 minggu ini kita belajar bersama-sama ya. Baik anak-anakku ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong selama pembelajaran, kamera tetap dinyalakan. Ya, yang dimatikan cukup mikrofonnya saja. Ya, kalau perlu dinyalakan apabila Ustazah tanya silakan dinyalakan. Ya, atau mau menjawab salam dinyalakan enggak apa-apa. Oke, baik, kita berdoa dulu ya. Ustazah cek dari sini. Ya, Ustazah cek dari laptop ya, yang berdoanya tertib dan tidak tertib. Ya. Baik, kita mulai. Siap berdoa. Siap. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya ya, hari ini kita akan belajar ya, kita sudah masuk ke tema 2 ya. Mulai minggu ini kita masuk ke tema 2 ya. Nah, hari ini kita belajar IPA. Oke. Oke anak-anakku ya, hari ini kita mulai masuk ke mata pelajaran IPA ya. Kalian bisa perhatikan di tampilan ya.
Enggak Mbak, ya sampai subtema 3 saja. Ya, subtema 4 itu kalau mulai di kelas 4 itu isinya literasi saja ya. Isinya literasi kalau subtema 4. Kalau kelas 1 sampai 3 itu kamu ada subtema 3 ya. Ada subtema 4, maaf. Kalau mulai di kelas 4 itu kamu cuma sampai subtema 3. Karena nanti temanya itu kamu sampai 9. Ya, kalau kelas 1 sampai 3 itu temanya sampai 8. Kalau kamu sampai 9, cuma ada 3 subtema. Ya. Baik anak-anakku ya, untuk IPA hari ini kita belajar sumber energi dan juga macam-macamnya. Nanti minta tolong ya di metriknya nanti kamu rubah ya. Kamu rubah ya, sumber energi dan macam-macamnya. Ya, kemarin itu kan metriknya ada sedikit kekeliruan ya anak-anak. Enggak apa-apa ya. Sumber energi ya. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi ya, baik itu kecil maupun besar ya. Bisa menghasilkan energinya kecil atau energinya besar. Nah, sumber energi itu apa saja di antaranya? Ya. Macam-macam sumber energi. Ya. Yang pertama, ya, ada energi matahari. Ya, macam-macam sumber energi. Ada energi matahari. Kemudian ada energi air. Ada juga energi angin. Ada lagi energi listrik. Dan yang terakhir adalah minyak bumi. Ya, jadi sumber energi di sekitar kita itu ada 5 macam anak-anak ya. Ada energi matahari, energi air, energi angin, energi listrik, dan juga minyak bumi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, mulai dari energi matahari. Nah, kamu perhatikan anak-anak ya. Matahari ya merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Nah, hal tersebut dikarenakan matahari adalah sumber kehidupan utama untuk makhluk hidup. Ya. Nah, matahari ini sendiri anak-anak ya, bisa menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Ya, ini matahari. Nah, sekarang pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Ini manfaatnya, pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya yang pertama, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan kan juga butuh makan, ya kan? Butuh makan, butuh minum ya. Nah, pada tumbuhan hijau ini dia melakukan namanya fotosintesis. Ya. Nah, pada proses ini tumbuhan menggunakan energi cahaya. Ya, tumbuhan menggunakan energi cahaya. Nah, kemudian pemanfaatan energi matahari yang kedua itu adalah untuk mengeringkan benda basah. Ya, contohnya, nah, untuk mengeringkan pakaian kalian, ya, untuk mengeringkan pakaian. Kemudian untuk apa lagi? Mengeringkan apa kira-kira? Selain mengeringkan pakaian, biasanya dipakai juga untuk kalau itu ya petani itu mengeringkan padi itu ya.
Iya kan? Kemudian biasanya kerupuk juga dikeringkan ya, kerupuk kalau mau goreng kerupuk. Nah, kemudian untuk nelayan ini biasanya digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Ya, untuk nelayan ikan ya biasanya ini untuk mengeringkan ikan asin. Nah, kemudian ya pemanfaatan matahari yang selanjutnya sebagai sumber pembangkit listrik atau disebut juga panel surya. Ya, jadi memakai matahari ya untuk pembangkit tenaga listrik ya atau panel surya disebut juga. Kemudian pemanfaatan matahari yang selanjutnya membantu pembentukan vitamin D. Nah, ini ya, ini yang penting ini di saat musim pandemi seperti ini, anak-anak ya. Penting untuk kita ya berjemur ya di bawah sinar matahari pagi. Ya, biasanya untuk adik-adik bayi itu ya. Nah, adik bayi itu nah ya untuk pembentukan vitamin D biasanya didedeh gitu ya, dijemur pagi-pagi. Nah ya, kamu juga bisa melaksanakannya ya ketika olahraga pagi ya, supaya nanti bisa terkena matahari secara langsung. Nah itu bisa membantu pembentukan vitamin D. Nah ini energi matahari anak-anak ya, beserta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, pemanfaatannya juga banyak, yaitu diantaranya. Selanjutnya anak-anak, ya, kita ke energi air. Ya, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Ya, nah tidak hanya manusia saja anak-anak, tapi tumbuhan dan juga hewan membutuhkan air juga. Ya. Nah, air bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Ya. Kemudian sekarang pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak ya kalau pemanfaatan air. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk minum, untuk kebutuhan sehari untuk memasak, ya mencuci, mandi, ya, untuk siram-siram tanaman. Nah, ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan air sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ya kita manusia, hewan, ya tumbuhan, nah, ya, membutuhkan air juga. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan air membantu mengairi sawah. Ya, untuk mengairi sawah ya supaya sawahnya subur ya, supaya misalnya padi yang ada di sawah juga dapat tumbuh dengan baik ya, tidak layu ya. Nah, untuk membantu mengairi sawah. Kemudian yang keempat, pemanfaatan air adalah sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan memanfaatkan kincir air. Nah, ini adalah pemanfaatan air diantaranya ya. Kemudian kita ke selanjutnya anak-anak, ada energi angin yang ketiga ya, energi angin. Nah, pemanfaatan energi angin dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya satu, membantu mengeringkan pakaian. Ya, bisa juga ya untuk kalau misalnya ada angin ya, pakaiannya bisa juga kering ya. Kemudian ya, membantu nelayan menggerakkan perahu layar. Nah, ya, untuk menggerakkan perahu layarnya para nelayan yang ada di laut itu ya. Nah, itu perlu bantuan angin.
ya untuk menggerakkan perahu layar. Kemudian ya pemanfaatan angin yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu untuk menggerakkan baling-baling yang kemudian menghasilkan listrik. Ini energi angin. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak ya kita ke energi listrik dulu. Kita ke energi listrik. Energi listrik ya adalah salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Ya, contohnya ini ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk masak nasi pakai magicom butuh listrik, iya kan? Kalian mau menonton TV ya harus disambungkan ke sumber listrik. Ya, untuk kulkas juga, setrika, radio. Ya, macam-macam. Ada kompor listrik juga. HP ya, HP kalian ketika baterainya habis, laptop kalian ya harus diisi, harus disambungkan ke listrik juga. Banyak ya. Jadi pemanfaatan energi listrik ya itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari ya banyak sekali. Ya. Nah, maka dari itu ya ini adalah energi yang banyak kita gunakan. Ya. Kemudian untuk blender misalnya ya, mixer dan lain sebagainya banyak ya. Kemudian anak-anakku ya, yang terakhir ini adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini tidak dapat diperbarui ini, ya. Karena apa? Ya, karena proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, bisa mencapai jutaan tahun. Nah, maka dari itu anak-anak ya, ketika kita menggunakan minyak bumi ini ya, kita harus hemat ya, hemat minyak bumi, tidak boleh terlalu boros. Nah, pemanfaatan minyak bumi ini ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas sehari-hari itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Ini minyak bumi. Ya, seperti motor ya pakai beli bensin di SPBU itu ya, itu minyak bumi anak-anak. Ya, Pertalite, Pertamax, ya itu bensin lah ya, kalian bilangnya bensin ya, yang ada di SPBU lah, itu minyak bumi. Ya. Kemudian ya minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar pesawat, ya kapal laut. Nah, ini juga menggunakan minyak bumi. Nah, maka dari itu pemanfaatannya itu harus bijak anak-anak. Ya, tidak boleh boros. Ya, karena apa? Yaitu ya, karena proses pembentukannya itu sangat lama, butuh waktu jutaan tahun. Sehingga ya, minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Ya, beda kalau dengan tumbuhan, ya kan, hewan, ya, itu bisa diperbarui. Nah, itu dia anak-anak ya. Macam-macam sumber energi ada 5 macam ya. Ada energi matahari, energi air, energi angin, energi listrik dan juga minyak bumi. Ya. Nah, masing-masing energi ya memiliki pemanfaatannya tersendiri ya untuk kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, Panda? Tidak. Cukup ya? Ya, jadi itu ya sumber energi dan juga macam-macamnya ya. Sekarang kalian tulis untuk latihan soalnya. Ini dia. Ada 5. Nah.
Yang pertama, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah titik-titik. Kemudian yang kedua, tulisannya jelas enggak anak-anak? Jelas, Us. Jelas, Oh ya jelas, alhamdulillah. jelas. Ya, silakan ditulis ya. Ini untuk latihan soalnya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk titik-titik. Yang nomor 3, pada gambar di bawah ini, ya. Nomor 3 gambarnya ya nggak usah ya, nggak usah kamu gambar ya. Pada gambar di bawah ini, air dimanfaatkan untuk apa itu ya? Ini supaya tanahnya tidak gersang ini ya, tanah di sawahnya supaya tidak gersang, tidak kering. Nomor 4, minyak bumi biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk titik-titik. Kemudian yang nomor 5, tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk proses titik-titik. Untuk proses apa tadi? Nah, yang membuat makanan sendiri itu, ya itu proses apa namanya?
Ya, kalau sudah selesai nunggu dulu ya. Sudah selesai semua anak-anak? Belum, Us. Belum. Belum. Bapak sudah tunggu. Sudah semua anak-anak? Belum. Udah. Belum ya, yang belum ditunggu ya.
Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya Ustadz Yakin ya. Ya, Ustadz akhiri dulu ya. Setelah ini dilanjutkan oleh Ustadz Yakin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4B. Gimana nama? Sehat semuanya? Sehat. Halo, bisa mendengar suaranya Ustadz? Bisa, Bisa. Ustadz mulai dulu untuk pembelajaran hari ini dengan salam dulu, jawab yang baik, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran PAI untuk pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillah, kita mulai pembelajaran PAI minggu ini. Bisa dimatikan yang sudah basmalah. Start mulai hari ini kita akan belajar lagi PAI, yaitu tentang, ada yang tahu nak tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iman pada Allah. Pada Allah. Lu dimati. Betul. Iman kepada Allah. Oke. Bisa terlihat untuk tampilannya, nak? Bisa belum? Belum. Bisa. Belum. Ya. Untuk gambarnya sudah kelihatan belum? Belum. Bentar ya, Ustaz lihat dulu. Ustaz cek. Belum kelihatan. Oke. Oke. Tuh masih jalan ternyata. Bentar ya. Masih jalan. Ini sinyalnya agak lama. Bentar ya. Bentar nak. Macet. Bentar, ini jaringannya masih macet ini. Bentar.
tadi dari pagi ini agak macet-macet gini di lantai 3 ini. Bentar ya. Kelihatan belum? Untuk slide belum ada. Oh, gimana ini? Bentar ya. Masih. Bentar ya. Ustadz dari HP dulu aja ya. Bentar. Kelihatan itu sekarang. Kelihatan. Oke, kita dari ini kita akan belajar yaitu iman kepada Allah. Yaitu apa toh iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah artinya mempercayai adanya Allah. Itu aja pengertiannya. Iman itu artinya percaya. Jadi kita sudah percaya adanya Allah dalam hati kita. Allah itu ada. Itu dikatakan iman. Jadi iman seseorang itu di dalam hati yang tahu kita sendiri dan Allah yang Maha tahu. Ya, iman kepada Allah artinya mempercayai adanya Allah. Oke. Selanjutnya, apa bukti adanya Allah itu? Bukti adanya Allah itu adalah alam semesta dan isinya ini. Jadi alam ini dan semuanya itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi mudah saja. Allah itu ada. Buktinya apa? Ya ini kita makhluk hidup, bumi beserta isinya dan alam semesta semuanya itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, ini secara garis besar atau secara umum istilahnya kalau bahasa kita, secara ijmali kita itu percaya Allah itu ada. Kemudian Allah itu Maha Pencipta. Kemudian Allah Maha Sempurna dan Allah Maha Kuasa. Itu secara umum itu kita percaya Allah ada, Maha Pencipta, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Nah, untuk kalau secara rinci atau secara tafsili bahasa Arabnya, kita percaya sepenuh hati bahwa Allah itu satu, mempunyai sifat wajib 20. Sifat mustahil atau muhal 20 juga. Kemudian ada sifat jaiz 1. Ada yang sudah hafal dari sifat 20 wajib. Sifat wajib bagi Allah 20. Biasanya itu loh, setelah dan ada yang pujian di musola di masjid. Allah wujud kidam bako mukhalafatulil hawadisi. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada itu.
Ada Us. Nah, itu artinya apa namanya sifat wajib bagi Allah. Untuk lebih namanya bisa dilihat nih. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Kita lanjutkan. Ini ada sifat wajib bagi Allah. Ustadz 55 buat 55. Ya pertama wujud. Dan wujud artinya Allah itu ada. Untuk materi ini banyak kita tahu dan menghafal ya. Jadi kalau ada pertanyaan wujud artinya apa? Ya, harus tahu. Mas Haikal, kidam artinya apa? Nah, kan itu udah ada terdahulu. Kemudian ada baqo nomor 3. Artinya kekal. Selanjutnya ada mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian nomor 5 ada qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Jadi Allah itu pasti ada nomor 1. Yang kedua Allah itu dahulu. Tidak mungkin Allah kok baru ada setelah makhluknya, kan tidak mungkin. Kemudian yang ketiga Allah itu bersifat kekal. Berbeda kalau manusia. Kalau Allah itu kekal. Manusia kan bisa tua, bisa meninggal. Kalau Allah tidak. Kemudian Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak sama. Kalau kita kan kadang tidur, kadang makan, kadang capek. Kalau Allah berbeda. Tidak ada sifat manusia dalam diri Allah. Kemudian ada qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin Allah dia membuat, tidak mungkin. Nanti ada kebalikannya, nanti ada. Kemudian yang nomor 6 sampai nomor 10 ini wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Kemudian ada sifat kudroh atau kudrot artinya berkuasa. Kemudian ada sifat irodah, itu artinya berkehendak. Ada ilmun, mengetahui, dan hayat artinya hidup. Jadi pertama Allah itu tunggal, 1. Tidak mungkin Allah itu banyak. Lebih dari 1 tidak mungkin. Misalkan ada 5, Tuhan ada 5, tidak ada. Ada 10, repot nanti malah kalau banyak Tuhan. Kemudian Allah itu berkuasa. Semua yang berkuasa itu Allah. Raja-raja, para pimpinan negara dan lain sebagainya itu masih di bawah kekuasaan Allah. Kalau orang berkuasa itu kan bisa sewaktu-waktu bisa turun jabatan, bisa lengser, bisa berhenti. Kalau Allah selalu berkuasa. Kemudian Allah berkehendak, semua itu adalah kehendak Allah. Dijadikan manusia ini pandai, manusia ini itu karena qadarnya Allah. Atau iradah, atau Allah itu berkehendak, mau menjadikan negara ini negara yang baik, itu atas kehendak Allah. Kemudian ilmun, Allah itu maha mengetahui. Semua apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Dalam hati kita tahu. Jadi kita ada niat baik, Allah maha tahu. Kita misalkan ngobrol 2 orang, tidak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Kemudian ada sifat hayat, nomor 10 atau hayah, artinya Allah maha hidup. Dan selamanya hidup, tidak akan mati. Kalau manusia kan bisa nanti meninggal, bisa nanti sakit, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ada sifat
wajib bagi Allah yang ke-11 ini Ustaz nomornya tidak ada. Kalau di rangkuman itu kan ada nomornya kemarin ya. Ini lupa belum dikasih nomor. Yang sama atau sam'un itu artinya Allah Maha mendengar. Jadi kita berbisik-bisik, kita berdoa pada Allah, manusia tidak ada yang dengar tapi Allah Maha mendengar. Sama kemudian Allah bersifat basor, melihat. Jadi kita bersedekah tidak dilihat orang itu malah baik. Allah Maha melihat. Kita melaksanakan hal-hal yang tidak baik, Allah pun juga melihat. Misalkan di dalam ruangan sendiri, tidak ada yang tahu. Ditanya, nak lagi ngapain? Lagi belajar, padahal tidak. Nah, tapi Allah Maha melihat. Ingat, Allah itu melihat. Walaupun di tempat gelap pun, tetap Allah Maha melihat. Kemudian Allah bersifat kalam. Kalam itu berfirman. Kemudian ada lagi sifat qadiran. Qadiran itu artinya berkuasa sama dengan qudrah tadi. Kemudian ada sifat muridan itu artinya berkehendak. Baik, selanjutnya mengenal sifat wajib bagi Allah yang ke-16 ada aliman sama dengan ilmun sama ini. Cuma nanti fungsinya berbeda. Aliman mengetahui juga, hayyan atau hayat tadi artinya yang maha hidup. Kemudian ada sami'an, ini ada tulisannya keliru sedikit, tambahan a sama ian, tapi yang tulis sami'an itu maha mendengar, basiran maha melihat, yang ke-20 yang terakhir Allah maha berfirman. Nah, dari sifat wajib 20 ini tadi dan juga sifat iman kepada Allah ditanyakan enggak ini kelas 4D? Ditanyakan enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, Ustaz lanjutkan. Jadi pinter-pinter semuanya ini. Nanti kalau ada soal insya Allah bisa jawab semuanya. Ustaz lanjutkan ke sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah. Mustahil itu sama dengan muhal sama. Nanti kalau ada pertanyaan muhal atau mustahil itu sama. Atau sifat kebalikan dari sifat 20 tadi. Ingat. Yang pertama ada sifat adam. Adam itu tidak ada. Berarti kebalikannya nomor 1 tadi nak. Wujud ada. Adam tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada, gitu loh maksudnya. Paham ya? Yang kedua ada hudus. Hudus itu baru. Lawannya apa? Idam. Wujud, idam. Idam kan tadi dahulu. Kemudian yang ketiga ada sifat fana. Allah itu rusak. Tidak mungkin Allah rusak. Kebalikannya dari fana adalah bako. Nah, selanjutnya yang keempat, kebalikannya dari mukhalafatul hawadisi, Allah serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah sama dengan manusia. Kalau manusia kan terbatas, pandangannya terbatas. Tidak bisa lihat di balik tembok kita, tidak bisa lihat di jauhan. Bisa melihat kan lewat HP seperti ini atau lewat media-media apa. Jadi sifat yang 20 berikutnya itu kebalikan dari sifat wajib tadi. Nah, jadi urutannya sama. Nomor 1 kebalikannya ya nomor 1 tadi. Dan seterusnya. Contoh lagi ada ta'adud nomor 6. Ta'adud itu artinya Allah lebih dari 1. Tidak mungkin Allah tadi Ustaz bilang. Ada 3, ada 5, dan seterusnya. Kemudian ada ajizun, Allah itu lemah. Kebalikannya berarti kudrah tadi, berkuasa. Tidak mungkin Allah lemah. Kemudian ada karoha, terpaksa. Ada jahlun. Jahlun itu bodoh artinya. Tidak mungkin Allah kok nggak ngerti, itu tidak mungkin. Atau mustahil, muhal. Yang nomor 10 ada mautun. Allah mati, meninggal, tidak mungkin. Allah akan selamanya hidup. Kemudian yang ke-11 sampai ke-20 ada sifat summun atau somamun tadi.
artinya tuli. Kebalikannya dari sami'an tadi nak, atau sama. Sama kan maha mendengar. Kebalikannya apa? Jadi kalau ada pertanyaan sama, kebalikannya sumun. Kemudian ada umyun, buta, tidak mungkin Allah itu tidak melihat, tidak mungkin. Kemudian ada sifat apa namanya? Hukmun, bisu, tidak mungkin. Kan tadi Allah kalam berfirman. Contohnya itu ya. Baik. Kemudian ada jahilan sama dengan jahlun, artinya bodoh, mayitan sama dengan mautun tadi, mati. Kemudian ada al-soma sama dengan somamun, itu artinya tuli. Yang terakhir yang 20 ada abkama. Abkama itu sama dengan hukmun tadi nak bisu. Tadi kan dari mutakalimah. Baik. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Ustaznya. Nah, yang terakhir, yang satu, ada sifat apa tadi? Yaitu jaiz. Sifat jaiz bagi Allah ada satu saja. Yaitu adalah fi'lu kulli mumkinin. Dalam bahasa Arabnya itu yang Ustaz garis bawah itu nak. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya apa? Artinya Allah boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi Allah boleh membuat manusia ini pintar. Allah boleh tidak membuat ini tidak pintar. Allah mau menjadikan negara ini aman. Boleh-boleh saja bagi Allah. Atau mungkin Allah akan buat negara ini rusak. Bisa saja Allah itu. Itu sifat jaiz bagi Allah. Oke. Selanjutnya, nah ini ada tugas. Nah, mudah insya Allah untuk soalnya. Dari, ya ini ada yang tanya. Terus ditulis. Ditulis yang ini. Saya talut. Kenapa Mas Kian? Enggak us. Oke, bisa ditulis nak untuk apa namanya tugasnya. Kalau udah selesai, difoto, dikirimkan ke nomornya Ustaz. Ditulis soalnya dulu, biar nanti kalau waktunya habis sudah punya. Atau biasanya teman-teman ada yang di screenshot dulu. Jadi ketika waktunya habis sudah punya. Ada juga yang nunggu nanti biar dikirim Ustaz aja. Ustaz kirim. Oh, penting ke kamar mandi. Oh iya. Ini sambil mengerti. Yeah. Start absen dulu ya sambil apa namanya kalian Yes, yang Ustaz panggil nanti bilang ada gitu aja ya. Mas Zaki ada nak? Ada us. Mas Alvin? Alvin ada enggak tadi? Halo Mas Alvin? Ada enggak nak tadi nak? Ada yang tahu Mas Alvin? Enggak ada ya? Oke, selanjutnya Mbak Amara. Mbak Amara ada?
Kalau ada bilang ada, nah ini Ustadz absen. Belum ada 2 orang. Mbak Askaila. Ada Us. Ya, kasih Mbak Askaila, Zaki. Mbak Sasa. Ada Us. Kasih. Mas Hilmi. Us. Ya, Mas Hilmi ada. Hei, Mas Ilham sudah keluar ya. Mbak Juna. Ada Us. Mbak Kaila. Ada Us. Mbak Lintang. Mbak Lintang ada, Nak? Ada Us. Oh iya nih. Mas Riko. Ada Us. Mas Haikal sudah kembali belum? Tadi izin ke kamar mandi ya. Start lewati ya, dia ada. Mas Rasya. Ada Us. Mas Kenzi. Ada Us. Terima kasih. Mbak Tika. Ada Us. Mbak Zahra. Ada Us. Oke. Penting absen ya, pokoknya hadir. Insya Allah nanti nilainya ya bisa baik. Mas Kakak. Ada Us. Oh iya. Mbak Atif. Ada Us. Oh iya. Mas Raul. Ada Us. Iya. Oke, lanjut. Makasih. Mbak Rosida. Ada Us. Mas, oh belum. Mbak Zerlin. Halo, Mbak Ada Zerlin. Us. Oh iya. Ya, yang terakhir Mas Kian. Ada Us. Ya. Baik ya, Ustadz panggil lagi yang belum ini berarti Mas Alvin nggak ada. Mbak Amara juga tidak ada. Mas Haikal sudah kembali, Nak? Lama sekali ke belakangnya. Silakan dikerjakan. Waktunya masih ada 9 menit. Sambil kalian mengerjakan, tetap mengingatkan untuk monitoringnya kan ada 2 itu, ada karakter, ada keagamaan. Dua-duanya jangan lupa diisi. Kemarin kok masih ada tetap yang belum ngisi. Ada yang mengisi cuma 1 hari ada. Padahal yang diambil nanti yang hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya. Monitoring itu diisi semuanya dan akan diambil hari Senin kan dikasih nilainya itu. Kalau yang mengerjakan hanya 1 nilainya ya di bawahnya C yaitu D. Jadi kalau bisa diisi terus Senin diisi Selasa, Rabu sampai Jumat.
Kemarin alhamdulillah nilainya PAI Bu, bagus-bagus. sudah selesai. Oh iya. Oh, nanti bisa dikirim ya Mas atau Mbak yang sudah bagus-bagus nilainya kemarin D1 100, yang 90 ada 95. Ada hanya 1 atau 2 anak yang kurang bagus, nanti bisa belajar lagi. Iya, yang sudah nanti bisa dikirimkan. Boleh chat sudah Mas Kanzi sudah, Mas Ani sudah. Mbak Askaila juga sudah. Tadi pagi Mbak Amara juga nggak ada Tanak. Kok nggak kelihatan? Oke, Mbak Aktif juga sudah. Soal dan jawabannya. Terima kasih. Sudah. Mbak Lintang juga sudah. Jangan lupa ya dikasih nama, nomor absen dan kelas. Nomor bunda, nomor ayah, sampean semuanya kan udah disimpan, tapi biar langsung gitu enak nanti. Oh ini Mbak Aktif 4B, ini Mas Zaki 4B langsung. Soalnya kan banyak Ustadz koneksinya, ada 4A, ada 4B, ada 4C. Namanya jangan lupa. Nama, kelas, nomor absen. Ada yang berpuasa hari ini? Enggak, soalnya ayah lagi kerja. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah sarapan semuanya? Hari ini akhir tahun, akhir tahun dari bulan Hijriah. Besok tahun baru Hijriah atau 1 Muharram. Kalau orang-orang Jawa biasanya 1 Suro. Besok tahun baru, besok tanggal merah, tapi masuk liburnya diganti hari Rabu. Jangan lupa besok masih masuk, ya. Liburnya hari Rabu. Oke, waktunya ini tinggal berapa ini? 4 menit lagi. Yang belum bisa ditulis dulu soalnya, atau biasanya ada teman-teman di screenshot itu tadi. Screenshot kan bisa dilihat lagi, atau menunggu nanti Ustadz Sen untuk materinya dan soalnya. Di rangkuman, kalau rangkuman juga sudah ada. Baik ya Ustadz, tutup dulu ya tampilannya nak ya, nggak apa-apa ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Baik nak, untuk yang belum dinyalakan, kameranya bisa dinyalakan. Nah, kelihatan loh. Tidak kelihatan. Oke. Ya. Demikian pembelajaran PAI untuk minggu ini. Bisa semuanya? Yang jawab semuanya?
Ya, jadi nanti jangan lupa yang sudah foto langsung dikirimkan ke Ustadz. Namanya jangan lupa, kelasnya, nomor absennya, biar mudah dalam mengoreksinya nanti ya. Oke, mari kita akhiri eh, pembelajaran PAI pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Start hitung sampai 3. Wahid, isnin, salasah. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. alamin. Alhamdulillah. Oke, jangan keluar dulu nak. Ini kan masih ada di sini. Di sini kan masih lanjut ke Usayu lagi ya. Jadi jangan keluar dulu, diikuti sampai selesai. Untuk PAI-nya Ustadz cukupkan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung menghubungi nomornya Ustadz ya. Ingat ngirimnya juga langsung ke nomornya Usyakin. Kemarin masih ada yang ke alik kelas, nanti repot alik kelasnya. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan di insya Allah harinya sama. Ustadz tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Silakan Usayu. Baik, selamat. Ya. Terima kasih, Ustadz Yakin. Ya. Baik anak-anakku, selanjutnya ya. Sebelum dimulai pembelajaran tematik lagi, silakan Ustazah berikan waktu untuk minum atau ke kamar mandi boleh. Ya. Silakan yang mau minum atau ke kamar mandi. Pengen makan jajan sebentar. Oke, enggak apa-apa ya. Ustazah berikan waktu 5 menit ya anak-anak ya. Ustazah berikan waktu 5 menit. Ya boleh, yang mau kamar mandi boleh, yang mau minum juga boleh. Ustazah juga mau kamar mandi ya.
Baik anak-anakku, sudah cukup ya istirahatnya ya. Sudah, Ya, baik Ustazah mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku ya. Kita lanjutkan untuk mata pelajaran tematiknya ya. Sebentar, saya cari dulu untuk materinya hari ini. Baik anak-anakku ya, hari ini ya adalah pelajaran bahasa Indonesia ya, IPA dan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran yaitu poster ya. Poster ya, apa itu poster? Poster adalah gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu ya, berisi ajakan atau himbauan ya untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri poster ya, poster itu biasanya berisi gambar ya, tulisan atau kalimat yang sesuai tema. Tulisan atau kalimat poster itu biasanya singkat, padat, dan jelas. Ya, tidak panjang tidak ya. Tulisan atau kalimat poster itu mengandung ajakan atau persuasif. Ya. Kemudian poster ini biasanya ditempel pada tempat-tempat umum. Ya, misalnya di jalan-jalan itu loh ya, yang poster-poster itu, misalnya ini yang sekarang banyak ya, jangan lupa 3M, ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, ya, mencuci tangan. Nah, biasanya gitu tulisan-tulisan begitu nak ya, ada gambarnya, ada tulisannya, biasanya di jalan-jalan ditempel-tempel di tempat umum ya, supaya bisa dilihat oleh banyak orang ya, bisa yang di jalan itu anak-anak ya. Nah, poster ini biasanya dibuat dengan perpaduan warna yang menarik ya, biasanya warnanya kan bagus-bagus ya, yang ditempel di jalan seperti itu ya. Itu isinya ajakan, misalnya ajakan untuk memakai masker, kalau yang sekarang itu ya, menjauhi kerumunan, atau misalnya di rumah saja. Nah ya, untuk himbauan atau ajakan untuk di rumah saja. Nah ya, biasanya ditempel-tempel di jalan. Nah itu warnanya menarik, kalimatnya itu singkat, padat ya, tapi jelas. Ya, yang dimaksud itu apa itu jelas. Sekarang langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama, kalian menentukan tema dulu yang akan dijadikan poster. Ya. Contohnya, temanya kalau sekarang tentang pandemi virus corona misalnya ya. Atau misalnya tentang menghemat air, menghemat bahan bakar atau minyak bumi itu tadi ya.
Nah, temanya itu harus kamu tentukan dulu, mau membuat apa temanya. Nah, ya. Kalau sudah menentukan temanya, ya kalian baru merumuskan pesan yang akan disampaikan. Misalnya ya, hemat air misalnya, ya. Gunakan air sebaik-baiknya misalnya, ya. Ayo menghemat air, contohnya, ya. Pesannya yang disampaikan itu apa ya? Bahasanya yang singkat, padat, tapi jelas. Kemudian ya ini menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Nah, setelah kalian menentukan tema, merumuskan pesannya yang akan disampaikan itu apa, ya kemudian baru menyusun kalimatnya yang jelas dan singkat. Nah, setelah itu memilih paduan warna yang menarik untuk membuat posternya. Ya, perpaduan warnanya yang menarik. Kemudian setelah itu memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Nah, biasanya ya, jangan lupa pakai masker. Biasanya gambar orang pakai masker gitu kan. Nah, itu kan mudah diingat ya. Atau di rumah saja gambarnya rumah gitu ya. Itu juga ya, atau menghemat air. Ya, poster menghemat air ya, gambarnya air. Ya, digunakan misalnya untuk mencuci, masak gitu ya. Terus nanti gambar di bawahnya gambar orang yang sedang menyalakan keran tapi tidak dimatikan saat tidak dipakai. Nah, itu ya. Stop ya, stop pemborosan air misalnya ya, begitu. Nah, sekarang langsung ke latihan soalnya. Saya sampai sini tentang poster paham enggak anak-anak? Paham ya, poster itu yang biasa kamu lihat di jalan itu loh anak-anak. Ya, itu isinya kan ajakan, ya menghimbau untuk orang-orang ya. Tuh. Nah, kalau sudah, silakan bisa kalian tulis untuk latihan soalnya ada 3. Kok sedikit? Iya, sedikit saja. Atau mau banyak ya enggak apa-apa. Sudah, Ya, sebentar. sudah. Ya, bentar dulu.
Ya, sebentar ya, ditunggu temennya yang lain dulu. Ditunggu dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Us. Sudah ya? Oke, ini berarti saya keluarkan dulu. Ustazah absen dulu ya, tadi belum sempat Ustazah absen. Oke, saya absen dulu ya. Mas Zaki? Ada, Us. Mas Alvin? Gak ada ya, Mas Alvin ya? Ada nggak Mas Alvin, anak-anak? Gak ada. Mbak Ara sakit. Mbak Askela? Ada, Us. Mbak Sasa? Ada, Us. Mas Hilmi? Ada, Us. Mbak Juna? Ada, Us. Mbak Kela? Ada, Us. Mbak Lintang? Ada, Us. Mas Riko?
Ada, Us. Mas Haikal. Ada. Mas Rasya. Ada. Kemudian Mas Kenzi. Mbak Mustika. Ada, Us. Mbak Zahra. Us. Mas Kakak. Ada, Us. Mbak Atif. Ada, Us. Mas Raul. Ada, Us. Mbak Rosi. Mbak Zerli. Mana ini Mbak Zerli? Ada, Us. Mas Kian. Ada, Us. Ya, oke. Berarti yang tidak ada Mas Alvin sama Mbak Ara ya. Anak-anakku sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya. Baik, sudah cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk besok kita masih belajar lagi ya. Nanti liburnya di hari Rabu. Ya, hari Rabu baru libur. Oke. Sudah akhiri, jangan lupa untuk nanti diingatkan ke ayah bunda kamu untuk mengisi karakter keagamaan dan juga sikap kemandirian ya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya. Coba disiapkan coba. Siapa yang mau menyiapkan? Siapa yang mau menyiapkan coba? Ya. Coba Mas Hilmi. Mas Hilmi coba disiapkan Mas Hilmi. Berdoa yuk. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Kangen di Pak Us. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali mu'tahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'ar karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahmanu ya Arhamar Rahimin. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah di rumah ya, sholat 5 waktu, sholat duha ya. Coba yang hari ini tadi sudah sholat duha? Aku. Oke, Mas Rasya sudah sholat duha belum? Belum. Jangan lupa ya Mas, sholat duha ya Mas Rasya ya. Ya, Us. Oke, ya. Yang lainnya ya, yang belum melaksanakan nanti segera melaksanakannya. Masih ada waktu sebelum sholat duhur ya. Baik, salam juga untuk ayah dan bunda kalian dari Ustazah. Kalian tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Jangan lupa tugasnya hari ini dikirimkan ya, IPA dan Bahasa Indonesia. Baik, Ustazah akhiri anak-anak pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.